Dalam memandang dan memahami sebuah keris, orang zaman dahulu dengan orang sekarang sangatlah berbeda. Ya, telah terjadi pergeseran pemahaman terhadap budaya keris. Pergeseran pemahaman dalam budaya keris atau terhadap keris ini terjadi sudah sejak lama, dan fenomena ini melanda orang-orang yang awam dalam budaya keris maupun orang-orang yang sudah lama di dalam budaya keris. Bagi orang awam, pergeseran yang melanda orang awam, pergeseran pemahaman untuk orang awam terhadap budaya keris ini salah satunya adalah memahami keris dengan cara yang kurang tepat. Jadi orang awam itu kebanyakan yang belum mengenal keris lebih dalam itu akan mengatakan bahwasanya keris itu identik dengan perdukunan, dengan jin, dengan isi yang makhluk gaib atau makhluk lelembut dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi dan banyak terjadi, dan ini yang perlu diluruskan, perlu dibenahi bahwasanya sebetulnya keris itu tidak seperti itu. Bagi orang awam dalam dunia keris atau dalam budaya keris, bahkan yang sudah bergelut atau berkecimpung dalam budaya keris, yang masih kurang tepat dalam memandang keris, yang masih mengidentikan dengan dunia perdukunan, dengan dunia gaib, dengan jin, dengan isi makhluk halus dan sebagainya, ini saya rasa mari kita istilahnya duduk bersama dengan tenang, dengan pikiran yang dingin dan berlapang dada, kita pelajari dan kita kaji bersama bahwasanya sebuah keris itu dibuat dengan sebuah ritual suci, dengan doa-doa yang suci pula yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam membuat sebuah keris itu mengupayakan dirinya untuk menjadi insanul kamil atau manusia sempurna, telah tertanggalkan atau terlepaskan segala bentuk nafsu duniawi. Yang ada apa? Yang ada cuman kesucian jiwa yang dihadapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk meminta izin membuat segala sesuatu yang berbentuk dan nantinya layak untuk ditempati sebuah daya hidup dari Yang Maha Kuasa. Jadi kalau memang keris itu dibuat dengan ritual suci, doa-doa suci, sehingga ditempati sesuatu hal yang suci pula, yaitu anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, maka jika namakan sebuah benda yang berisikan makhluk halus seperti jin, demi dan sebagainya, ini sebuah sebuah hal yang merendahkan, karena pusaka atau keris yang dianggap sebagai benda pusaka itu tidak serendah itu. Kalau memang keris itu isinya jin, demi dan kawan-kawannya, maka empu tidak perlu susah payah untuk menjadikan dirinya sebagai seseorang empu yang suci. Cukup dengan sesaji-sesaji seperti dukun-dukun pemuja jin itu sudah cukup. Tidak perlu ada ritual-ritual pemilihan bahan, pengolahan bahan yang baik sampai mensucikan diri di hadapan Yang Maha Kuasa itu. Ya, makanya bagi orang yang masih awam dalam dunia keris, ketahui dan pahami keris itu tidak seperti yang ada di cerita-cerita kolosal atau di film-film itu ya, atau juga tidak seperti yang ada di dongeng-dongeng atau yang digaungkan oleh orang-orang yang tidak mengerti keris namun seolah-olah mengerti keris.
Jadi bukan berarti bukan kok empu itu membuat sebuah keris terusan ditempati sebuah makhluk halus yang berwujud jin, demit, gendruwo dan kawan-kawan, itu tidak. Justru kalau ada barang atau sebuah keris yang bisa ditempati jin, demit, gendruwo dan kawan-kawannya, ini malah dipertanyakan, ini pembuatan keris ini berhasil sebagai pusaka atau tidak. Karena apa? Kalau bisa ditempati jin, demit dan kawan-kawannya, ini tidak ubahnya seperti benda-benda yang biasa, yang bukan benda tosan aji ya. Itu karena apa? Untuk bisa ditempati makhluk halus seperti jin, demit dan kawan-kawannya, jangankan keris, batu kali saja itu kalau dikasih sesaji itu bisa ditempati demit kan gitu ya. Ya inilah bedanya sebuah keris mahakarya keris yang dibuat dengan laku suci dengan benda-benda yang bisa dimasuki bangsa halus atau makhluk halus yang lain. Pergeseran pemahaman yang kedua adalah ini fenomena ini juga melanda bagi orang-orang yang sudah lama dalam dunia keris. Pergeseran itu adalah fenomenanya seperti ini. Orang keris sekarang itu lebih suka, lebih mengutamakan atau lebih memburu sebuah keris yang kategorinya ageman atau bahkan malah souvenir. Zaman dahulu beda. Orang zaman dahulu jangankan keris souvenir, keris ageman saja itu tidak terlalu dihargai gitu. Ini berlaku sebelum era-era kemerdekaan, bahkan setelah kemerdekaan, era kemerdekaan Indonesia itu sebelum zaman Orde Baru, yang saya dengar dari sesepuh itu masih seperti itu. Orang itu yang diburu masih yang kategori keris pusaka atau minimal tayuhan, keris yang benar, keris yang bisa istilahnya bisa menjadi panjatan spiritual, yaitu keris-keris spiritual, keris pusaka atau keris-keris tayuban. Kalau keris ageman apalagi keris souvenir itu zaman dahulu yang saya dengar dari sesepuh itu tidak terlalu dihargai gitu loh. Makanya tidak heran banyak kasus yang dimana keris-keris yang berhiaskan emas, baik itu perabotnya maupun kerisnya sendiri, itu banyak yang didadal dilepas emasnya. Karena apa? Itu tidak dianggap pusaka, itu sebuah souvenir. Jadi mereka atau orang-orang zaman dahulu itu merasa ini tidak apa-apa karena tidak ada derajat kepusakaan dalam keris itu gitu. Nah bedanya orang sekarang itu kebalikannya, dan fenomena ini mulai ada dan ramai itu semenjak masa Orde Baru. Ini yang pernah saya dengar seperti itu, dan memang sampai sekarang kenyataan seperti itu. Keris pusaka, keris yang dibuat dengan cara yang baik, dengan cara pengolahan bahan laku yang baik dan sesuai kaidah-kaidah kepusakaan yang baik. Di zaman sekarang untuk saat ini jarang dilirik memang. Malah kebanyakan orang itu mencari keris yang gebiar-gebiar itu, yang mewah-mewah, yang ada emasnya, yang hewan-hewan itu, entah itu ular, naga atau singa. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kalau memang suka nggak apa-apa. Cuman yang perlu difahami adalah ini adalah istilahnya bukan keris yang derajat kepusakaannya itu sampai gitu. Meskipun ada keris-keris yang bergandengan ya seperti ular naga atau seperti singa dan lain-lain, itu pusaka ada, tetap ada. Namun jumlahnya sedikit, mungkin perbandingan seandainya persentasenya mungkin 100 banding 1 mungkin. Jadi tidak semua keris naga itu pusaka, karena ini fenomena ini terjadi seperti ini. Orang meyakini bahwasanya keris yang top, yang bagus, yang dayanya kuat itu naga, terus kinatah kamarogan, kinatah yang full itu. Ini sebuah kekeliruan kalau menurut saya, karena apa? Paham klasik tidak seperti itu ya. Jadi saya berkali-kali mendengar dari teman-teman, bahkan pernah menemui sendiri bahwasanya kerisnya itu diklaim mempunyai kekuatan yang dahsyat gitu. Keris apa ya? Keris naga sasra. Kerisnya itu dapurnya naga lo 13,
kinatah emas itu hampir full bilah ya, itu sampai setengah bilah itu kalau kita kenal sebagai kinatah kamarokan itu. Nah, setelah saya lihat ini ada tanda-tanda bahwasanya ini adalah keris souvenir gitu loh. Nah, ini diklaim. Nah, ini kekuatan dasarnya dari mana sumbernya kan gitu. Karena keris souvenir dari zaman dahulu dibuat tidak dengan lelaku khusus. Dalam arti tidak dengan doa-doa, ritual-ritual yang khusus untuk pusaka. Dia dicipta, dibuat keris seindah mungkin, bahkan kalau perlu semewah mungkin, karena akan dijadikan untuk souvenir, diberikan sebagai hadiah untuk seseorang itu loh. Jadi untuk masalah laku yang sifatnya suci atau ritual-ritual suci dari sang pembuat itu kan tidak. Nah, sekarang kok diyakini itu mempunyai daya yang besar, bahkan mengalahkan keris-keris yang kalau menurut saya itu justru malah kategorinya keris-keris yang berbau spiritual atau berbau pusaka. Nah, seperti contoh sekarang saya membawa sebuah keris ya. Ini kebetulan punya teman saya dan saya temukan, saya pinjam dengan tujuan untuk kita jadikan bahan pembelajaran ya. Nah, dan beliau, teman saya, mengiyakan, mempersilahkan gitu. Keris ini disandangi oleh teman saya sendiri ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini kerisnya. Nah, ini sandangannya, ini sandangan buatan baru semua. Nah, jadi keris ini warangkanya terbuat dari ada kemungkinan ini ke kayu timuhu, ada kemungkinan ya. Saya tidak meyakini, tapi ini kemungkinan kayu timuhu. Lalu pendoknya ini terbuat dari tembaga disepuh perak. Pernah disepuh perak tapi sudah agak luntur. Dan ini model bunton Jogja. Lalu untuk dedernya sendiri ini ya, dedernya ini terbuat dari kayu kemuning, dan ini juga tidak buatan lama. Ini tidak buatan lama. Lalu mendaknya terbuat dari sejenis apa ya, monel atau jenis apa ini, ya jelas bukan perak, dan ini juga buatan sekarang ya. Nah, ini keris ini sangat sederhana. Sederhana dalam arti tidak ada kesan mewah sedikit pun. Namun bagi saya menafsirkan saat saya mengamati keris ini ada rasa tersendiri, dalam arti rasa tersendiri, ada sesuatu hal yang menarik. Nah, setelah saya amati baik bahan maupun garapnya, itu ternyata keris ini keris yang dibuat dengan cukup baik. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, seperti ini sahabat, saudara-saudara. Nah, ini keris pendek ya, kerisnya cukup pendek, tidak keris yang panjang. Nah, ini baliknya seperti ini. Nah, terlihat keris ini tidak utuh lagi, baik itu lebar bilahnya, tebal bilahnya juga ya, bahkan sampai pamornya itu sudah tidak utuh atau banyak yang rontok. Nah, lalu bagaimana kelebihan keris ini? Kalau menurut saya kelebihannya seperti ini sahabat. Ibarat kita itu, keris itu saya ibaratkan makanan. Jadi orang zaman dahulu itu dalam memakan sebuah makanan itu yang dipilih makanan yang biasa, tidak mewah, namun bergizi dan membuat sehat. Yang pertama membuat kenyang, membuat sehat karena bergizi. Begitu juga keris. Keris itu tidak perlu mewah. Kalau ada mewah bagus, tapi kalau belum ada, yang biasa dulu. Yang penting apa? Jangkep itu kalau ibarat makannya itu tadi ya, bisa bikin kenyang, di perut juga tidak bikin sakit, bergizi, dan juga nanti bisa menjadi nutrisi yang baik untuk tubuh. Nah, inilah pengibaratan antara keris dan keris yang istilahnya keris spiritual dengan keris yang sekarang pada digandrungi seperti keris ageman dan souvenir. Kalau keris ageman dan souvenir itu nggak beda dengan makanan-makanan yang di restoran mewah yang terkesan wah,
terkesan mewah dan mahal ya gitu loh. Mungkin apa itu ibaratnya seperti kayak ini, seperti spaghetti apa, seperti apalah itu makanan-makanan mahal itu. Namun bagi orang biasa, khususnya orang Indonesia, kebanyakan, meskipun enggak semua, kebanyakan itu kan tidak cocok dengan makanan itu. Bukan makanan tradisi orang Indonesia gitu loh. Sama halnya keris gitu loh. Keris itu memang dia terkesan mewah, keris-keris ageman apalagi souvenir. Namun gizinya bagaimana gitu loh. Lalu terus aman nggak di perut? Lalu untuk kira-kira nanti nutrisinya ada nggak sehingga bisa diserap tubuh kan itu. Namun kalau yang namanya keris tayuhan atau bahkan keris pusaka, jadi meskipun terkesan makanan itu sederhana, misal cuman nasi putih diberi sayur bening, sayur apa itu, sayur bayam, terus ada tempe dan tahunya, ada sedikit daging dan telur. Ini terkesan sederhana, namun ini mampu memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Jadi dimakan juga kenyang, di perut tidak membuat sakit, lalu apa itu nutrisinya, gizinya ada, nutrisinya mampu diserap oleh tubuh dan juga bisa menjadi energi yang baik untuk tubuh. Beda dengan makanan-makanan yang terkesan mewah, belum tentu nutrisinya terpenuhi ya untuk tubuh itu dari makanan yang mewah itu, bahkan malah jarang gitu. Nah ini keris juga seperti itu, ini yang sering dilupakan. Nah terkait masalah keris ini, bagaimana kelebihannya? Ini kalau menurut saya ibarat makanan, adalah sebuah makanan yang sederhana namun nutrisinya cukup. Yang ada dalam makanan itu 4 sehat 5 sempurna cukup. Jadi sesuai dengan tujuan sang pemesan keris ini zaman dahulu. Dapurnya kalau kita lihat di buku dapur ini berdapur sempaner. Sempaner itu bahasa Jawa ya. Sempaner itu, sempono itu artinya mimpi. Mimpi atau bahasa ya, arti yang diharapkan adalah impian, cita-cita itu loh. Nah, lalu sempono bener itu lurus, atau arti yang diharapkan adalah jelas atau nyata. Jadi sesuatu hal, harapan atau cita-cita yang menjadi nyata. Jadi keris sempaner itu mimpi yang nyata. Seseorang yang mempunyai impian, cita-cita dan menjadi kenyataan itu seperti apa? Pasti hingar-bingar, bergembira, berbahagia. Bahkan kebahagiaan yang dari dalam itu terpancar sampai luar, kelihatan di wajahnya kalau itu bahagia. Karena cita-citanya itu terwujud gitu, menjadi nyata. Nah, keris ini kalau saya sendiri mengamati, ini mampu memancarkan sebuah karakter kesenangan ya, karena ini sempaner. Jadi meskipun kecil tapi ada apa itu karakter gesit gitu, ada karakter lincah, karena ya itu tadi cita-citanya atau harapannya sudah nyata, menjadi nyata. Lalu didukung dengan pamor. Ini pamor sebenarnya kalau kita lihat ya. Nah kalau kita lihat di video itu sepertinya terkesan ada pamor wasputa atau kulit semangka, namun awalnya ini adalah pamor sodo saler. Nah, pamor sodo saler atau orang kampung itu menyebutnya sodo lanang. Ya tidak apa-apa, yang penting sama saja ya, sodo saler. Sodo saler kalau kita melihat di buku itu ya sangat baik ya, untuk apa istilahnya penjagaan maupun untuk keselamatan dan juga untuk memuluskan perjalanan, lebih tepatnya, lebih mudahnya itu. Jadi ini nyambung, sesuatu hal yang sifatnya apa itu dari dapur ya, itu kan mimpi yang nyata atau impian yang menjadi kenyataan. Karena apa? Karena ada satu saler yang dimana itu bisa menjadi penguat dan pemulus jalan. Nah ini nyambung. Nah untuk dapur
dan pamor seperti itu. Lalu untuk tangguh, keris ini sangat mengkhawatirkan untuk divonis atau untuk istilahnya untuk dipastikan. Namun meskipun saya tidak berani memastikan tangguh ini tangguh apa, namun saya melihat gaya-gayanya ada pengaruh demak. Nah, keris ini ada pengaruh demak, entah itu keris Pajang atau keris Cirebon tua atau bahkan sampai Mataram. Yang jelas ada pengaruh demak di keris ini. Nah, kita lihat hubungan gonjonya ya. Hubungan gonjonya itu yang gulu meletnya agak gemuk juga tapi agak menggigit juga, lalu sirah cecaknya itu agak gemuk tapi lancip ya. Agak lancip dan lebih mengeluncup tepatnya itu. Nah, itu salah satunya. Lalu yang kedua, kalau kita melihat bagian sor-soran dan juga membayangkan keutuhan dari bilah ini, karena ini sudah banyak yang haus ya, banyak yang terkikis, tidak apa-apa. Namun ini bagi saya ini keris baik, dan itu menunjukkan bahwasanya masih ada gaya-gaya demak ya di bawah. Mungkinkah keris ini Pajang? Bisa jadi. Ada yang bilang Pajang itu besar-besar, namanya orang yang pesan siapa tahu orangnya tidak tinggi atau agak pendek, kan kerisnya juga harus pendek juga. Bisa juga Cirebon tua, itu juga bisa saja. Lalu Mataram awal juga bisa saja. Namun kalau kita melihat toyonya, melihat besinya, jejak air saat pembuatan, ini keris-keris ini masuk kategori pesisiran. Jadi bisa jadi antara Demak sampai ke Cirebon dan kurang lebih itu, antara dua itu ya. Jadi keris-keris ini keris dari besinya keris-keris pesisir, namun dari gayanya ini masih terpengaruh atau membawa sedikit gaya Demak. Nah, keris-keris yang seperti ini saya yakin lawang sudah tidak utuh. Bahkan kalau kita lihat besinya sudah pernah diservis, sudah pernah diserumbung. Namun ini serumbungan lama, bukan serumbungan sekarang. Dan ini serumbungan baik, tidak masalah. Kalau kita mengikuti kaidah-kaidah perkerisan ini tidak masalah, ini pemuliaan gitu. Nah, keris yang seperti ini saya yakin di luar sana jarang yang melirik. Bahkan ini keris sudah keliling-keliling ya, udah muter-muter tidak ada yang lirik kok. Ya. Karena apa? Ya tidak ada yang menarik. Namun kalau kita mau mempelajari lebih dalam dengan sebuah pedoman yang telah diwariskan oleh para guru-guru dan para leluhur, dan juga dengan ketenangan batin, dengan lapang dada, maka kita akan mampu melihat sebuah kelebihan dari sebuah keris. Tidak harus kebiar, tidak harus mewah. Jadi bisa jadi keris-keris yang terkesan sederhana namun menyimpan sebuah daya doa yang benar-benar luar biasa. Karena sebuah keris pada hakikatnya adalah doa yang terkabul. Ini kalau saya dengar dari sebut seperti itu. Keris adalah sebuah doa yang terkabul. Siapa yang mengabulkan? Ya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan keris itu jika dirawat, berarti sama halnya orang itu merawat sebuah doa yang terkabul secara terus-menerus. Nah, sekian para saudara-saudaraku semua, itulah fenomena pergeseran pemahaman dalam dunia perkerisan, baik itu fenomena yang melanda orang awam maupun fenomena yang melanda orang-orang yang sudah ada di dalam dunia perkerisan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera. Salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.